Bismillahirrahmanirrahim. Perhatian untuk sekarang antriannya 10 bulan hingga 1 tahun. Waduh. Nah, ini langsung gue sebut nama aja ya. Gue perlu konfirmasi sama Kang Arulnya juga. Ini jangan-jangan teknik yang dipakai kayak Danu. Tahu iya. yang katanya Ustadz, Iya. padahal Ustadz kok ngeduitin orang. 10 bulan hingga 1 tahun. Danu nih pakai teknik ini, dia kalau mau jalur cepetnya bayar sekian puluh juta. Nah, bayar kayak gitu. Akhirnya banyak yang lapor. Ada nggak yang lapor? Ada. Ada kan? Banyak. Ke pengobatan tradisional banyak. Yang merasa mantan pasien dari itu. Nah, Contohnya gue ada beberapa pasien lalu waktu itu, Mas saya mau berobat ke orang tersebut, tapi saya nggak punya biaya, makanya saya kesini yang seikhlasnya. nggak ada nih bayar biar cepet. Nggak ada. Itu nih, ini saya jujur-jujuran aja. Itu yang dilakukan sama Danu. Tahu Danu kan? Yang akunya Ustadz. Iya. Dia katanya harus antri 1 tahun, 2 tahun untuk berobat di mereka, biaya gratis. Tapi nggak pernah ada tuh. Tapi kalau mereka ada jalur VIP, bayar sekian puluh juta. Nah, ini menarik teman-teman. Ya, banyak polemik ya. Masa berobat pakai mahar? Masa berobat matok tarif? Boleh enggak sih sebenarnya dalam Islam? Boleh. Kalau kita mau adil dalam melihat segala sesuatu, apalagi merujuknya tidak dengan dalil-dalil yang jelas dari Al-Quran maupun sunnahnya Nabi SAW, mematok tarif dalam ruqyah pernah dicontohkan dan dibenarkan oleh Rasul SAW. Dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi suatu ketika Abu Sa'id ini bersama para rombongan para sahabat lain di dalam suatu perjalanan. Jadi di dalam suatu perjalanan ini mereka kehabisan bekal. Bekalnya habis tuh. Akhirnya datang karena ada suatu perkampungan di situ, datang ke perkampungan meminta bekal, ibaratnya minta bantuan kepada warga kampung itu. Tapi ternyata warga kampung itu menolak. Nggak mau, kita nggak mau bantu gitu. Entah apa sebabnya, nggak dijelaskan dalam hadis. Hanya saja ketika mereka bersabar, para sahabat lain berlalu nginep di daerah yang dekat dengan perkampungan tersebut. Ternyata ada salah satu utusan dari orang kampung datang kepada rombongannya sahabat Nabi SAW ini. Tolong, ini kepala desaku ini sakit, tersengat hewan berbisa. Siapa di antara kalian yang punya obat? Para sahabat saat itu nggak ada yang menawarkan diri kecuali Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Aku punya obat. Yang insya Allah kalau obat ini diberikan kepada pemimpinmu, insya Allah penyakitnya sembuh, intinya gitu. Tapi aku mau ngobati dengan syarat. Lah apa syaratnya? Syaratnya kalau sembuh berikan kepadaku 30 ekor kambing. 30 ekor kambing. Lah sekarang kita kalikan aja ya, kalau misal 30 ekor kambing kita praktekkan di zaman ini. 1 ekor kambing, ya kalau kambingnya bagus kisaran berapa sekarang ya? 3 juta kali ya? 3 sampai 4 juta. Katakanlah 3 juta lah. 3 juta atau 4 juta. 30 kalikan 30. Kalau yang harganya 4 juta ya 120 juta. Kalau yang harganya 3 jutaan ya 90 juta sekali ruqyah. Itu kalau mau ikut apa yang dilakukan Abu Sa'id Al-Khudri itu 90 juta. Tarif orang sekalinya ruqyah. Sedangkan untuk bayar kontribusi 300 atau 250 saja kadang-kadang peruqyah sudah dituduh orang yang matre, menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah lah dan lain sebagainya, dan tuduhan-tuduhan keji yang lain. Padahal itu untuk kontribusi ke masjid karena kita masih menggunakan jasa masjid. Bagi kami yang di Arsadaya Daka yang ada di Banyumas, Masjid Sholahuddin itu kan punya Muhammadiyah. Ya, kami masih nebeng di situ untuk praktek. Nah, itu aja banyak yang diprotes. Gimana kita mau menerapkan itu tarifnya Abu Sa'id Al-Khudri 90 juta atau 120 juta sekalinya ruqyah? Mau kaya raya saya. Itu kalau kita tinjau dari segi dalil ya. Tapi waktu itu para sahabat masih ragu-ragu. Kamu jangan makan dulu sampai kita laporkan kepada Rasul SAW di Madinah.
Akhirnya ketika sampai di Madinah, sudah selesai hajat mereka, pulang kembali ke negerinya, datang kepada Nabi SAW, dilaporkanlah kejadian ini. Maka kata Nabi, boleh kalian mengambil atau memakan hasil upah dari ruqyah yang hak, karena ada orang yang mengambil upah dari ruqyah yang batil, sedangkan kalian mengambil upah dari ruqyah yang hak, ruqyah yang benar, maka boleh. Kemudian Nabi dengan sedikit candaan beliau mengatakan, berikan aku sedikit saham. Minta bagian Nabi itu kepada Abu Sa'id dan para sahabat lain. Jadi dibolehkan. Kalau tidak boleh, mana mungkin Nabi meminta sedikit bagian itu, ya. Dan juga Nabi pasti akan melarang secara tegas, tapi beliau tidak melarangnya. Jadi beliau tanya, kamu meruqyahnya dengan apa? Dengan Al-Fatihah. Boleh kamu ambil upah ruqyah 30 ekor kambing itu. Ini kalau kita tinjau dari segi dalil boleh, ya. Tapi Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, demikian juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan hal tersebut dibolehkan karena sekalinya ruqyah orang yang diruqyah itu sembuh, karena ada akad pada awalnya. Tapi kalau tidak ada akad, orang datang minta ruqyah, ya, kemudian dia mau ngasih hadiah dengan sukarela, ya silahkan. Mau dipatok atau tidak itu sesuai dengan keadaan roki, ya. Dan bagi pasien ya harus tahu diri, sudah maunya rokinya peruqyahnya datang ke rumahnya, jaraknya jauh, cuma dikasih 2M, makasih mas, ya itu kan nggak tahu diri, mohon maaf gitu ya, kurang bisa memahami orang lain, maunya diberi tapi tidak mau memberi. Nah, akhirnya ya itu tadi, kurang sodakoh. Itu juga salah satu penyebab akhirnya orang itu susah untuk sembuh, karena apa? Bakhil. Bakhil. Saya ngomong begini bukan karena posisi saya sebagai seorang peruqyah, bukan. Kalau saya menyarankan kepada teman-teman khususnya di Arsadaya Dhaka, jangan mematok. Siapapun yang ketahuan mematok ruqyah di Arsada akan saya keluarkan. Termasuk saya sendiri. Dari awal saya melarang diri saya untuk mematok harga. Tapi kalau dikasih hadiah, insya Allah saya terima. Kan begitu ya Bu ya. Karena Rasulullah kalau dikasih hadiah, beliau tidak pernah menolak.